Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Tanda tanya. Bab 188, Sampah Lain. Lu Zhou melihat avatar Six Recombinant Trigram Lines digantikan oleh Seven Star Soul. Pada saat yang sama, dia merasakan Extraordinary Eight Meridian diisi dengan kekuatan yang luar biasa. Bagi para kultivator di Laut Brahman Eight Meridian atau lebih rendah, penempaan dan peningkatan hanya ada pada tubuh dan kesadaran mereka. Namun, setelah itu, seorang kultivator secara resmi akan masuk ke alam pengadilan surgawi. Biasanya, hanya akan ada satu kultivator alam pengadilan surgawi dari beberapa ratus kultivator dalam satu sekte. Seorang kultivator alam pengadilan surgawi akan dapat mengontrol metode yang dia kembangkan. Pada saat yang sama, mereka akan dianggap lebih serius di dunia kultivasi. Mereka melampaui pembudidaya alam laut Brahman dalam hal basis kultivasi dan kekuatan. Sementara itu, energi di sekitar Evil Sky Pavilion melonjak. Beberapa energi mengalir ke Evil Sky Pavilion melalui pintu dan jendela yang terbuka. Para murid yang merasakan fluktuasi energi berbalik untuk melihat ke arah pavilion. Zhu Honggong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak senior, apakah seseorang sudah melangkah ke alam pengadilan surgawi?" Ming Shihin sudah terbiasa dengan ini jadi dia berkata, "Tidak perlu khawatir. Guru melakukan ini sepanjang waktu." Petik 2. Zhu Honggong menggaruk kepalanya, bingung. Dia teringat adegan yang dia saksikan di kuil pilihan surga. Dia tidak akan pernah berani meragukan basis dan kemampuan kultivasi tuannya. Gurunya mampu menyulap tubuh Buddha emas, melepaskan segel besar ketidaksabaran, dan mengalahkan 4 biksu surgawi. Berdasarkan poin-poin ini saja, dia tidak lagi berani mengomentari masalah tersebut. "Kakak senior keempat, kapan Tuan memberimu senjata?" Zhu Honggong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ming Shihin mengangkat lengan kanannya. Kait pemisahan dan sarung muncul di atas tangannya dan mulai berputar. Zhu Honggong praktis ngiler karena iri saat dia berkata, "Aku bertanya-tanya kapan aku akan mendapatkan senjata bagus milikku sendiri. Anda memiliki tunik Zen, bukan? Ngomong-ngomong, ayo pergi, kakak muda ke-8. Ming Shihin menarik Zhu Honggong dan berjalan menuju ke belakang gunung. "Apa itu? Berdebat dengan saya?" Petik 2. "Hah? Kakak keempat, tidak perlu bercanda seperti ini. Saya hanya di alam pengadilan surgawi. Saya tidak akan pernah cocok untuk Anda yang berada di ranah kesengsaraan Divinity baru lahir." "Aduh, kakak senior, aduh. Di ruang tersembunyi, Lu Zhou menghela nafas lega setelah memasuki alam pengadilan surgawi. Dia merasakan perubahan energi di dalam tubuhnya. Dia berada di panggung Dao dalam berbagai aspek. Sayangnya, umur panjangnya sudah mencapai batasnya saat Jitian Dao masih berada di tubuh ini. Oleh karena itu, dia hanya memulihkan basis kultivasinya sekarang daripada meningkatkan umurnya. 5.955 hari. Lu Zhou membuka item mall dan membeli reversal card. Gunakan. Petik 2. Saat energi hidupnya berbalik, angka di dashboard berubah menjadi 6.255 hari, yang setara dengan lebih dari 17 tahun. Lu Zhou berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia tidak merasakan perubahan yang jelas. Bagaimanapun, dia hanya memperoleh waktu kurang dari 1 tahun. Untuk makhluk yang bisa hidup selama 1 milenium, 17 tahun bukanlah apa-apa. Dia akhirnya mengerti. Sistem ini baik untuk pemula dalam undian berhadiah atau tas hadiah khusus. Seiring berjalannya waktu dan seiring dengan peningkatan basis kultivasi seseorang, akan semakin sulit untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari sistem. Fragmen langit. Bukankah ini sampah yang dibuang Jitian Dao sebelum ini? Dia teringat saat Su Liao mencoba menyerangnya menggunakan Sky Fragment. Fragmen langit adalah pecahan dari senjata tertentu yang sangat tajam. Bahkan hanya satu pecahan saja sudah menakutkan karena bisa menembus energi pelindung. Itu adalah senjata yang bagus untuk membunuh seseorang. Lu Zhou baru saja memulihkan pengetahuan ini dari ingatannya. Ingatannya kabur. Semua yang terkait dengan sistem kosong. Jitian Dao telah memperoleh 8 fragmen melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Kemudian, ketika dia tidak menemukan gunanya pecahan itu, dia membuangnya, memperlakukannya seperti sampah. Orang luar menganggap Evil Sky Pavilion sebagai harta karun. Ada banyak yang diam-diam mengumpulkan harta dari pavilion. Fragmen langit adalah salah satunya. Lu Zhou mengangkat tangannya sedikit. Fragmen langit hijau muncul di telapak tangannya. Itu panjang, tipis, dan bentuknya tidak beraturan di sepanjang tepinya. Itu seperti pecahan dari vas yang pecah. Lu Zhou menggunakan primal key-nya untuk mengukur kualitas fragmen langit. Ini hampir bukan material kelas bumi. Berdasarkan ini saja, Lu Zhou tidak akan repot-repot dengan itu. Tidak heran jika Jitian Dao membuangnya bertahun-tahun yang lalu. Segera setelah itu, Lu Zhou melihat misi baru dalam daftar misi sistem. Mengumpulkan fragmen langit, 1/8. Ekspresi kaku muncul di wajah Lu Zhou.
Mencari fragmen langit di dunia ini tidak berbeda dengan memancing jarum di lautan. Bagaimana saya akan menyelesaikan ini? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia mengutuk dalam hati pada sistem saat dia menutup dashboard. Ketika dia meninggalkan ruang tersembunyi dan memasuki aula besar, dia melihat Zhao Yue bergegas. Zhao Yue membungkuk dan berkata, "Guru, adik junior kecil. Dia. Apakah dia membuat masalah lagi?" Lu Zhou bertanya dengan tangan di punggung. Dia sejujurnya tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa menggertaknya di Evil Sky Pavilion. Tidak, Little Junior Sister mengkonsumsi kedua magnolia musang sekaligus. Kondisinya sepertinya tidak terlalu stabil sekarang, kata Zhao Yue. Petik 2, Suster Junior Tianxin telah pergi. Teknik gelombang biru miliknya harus mampu menstabilkan efek herbal, kata Zhao Yue. Lu Zhou mengerutkan kening dan berkata, gadis kecil itu tidak akan pernah membiarkanku beristirahat. Dia telah meremehkan keinginan Yuan kecil untuk meningkatkan basis kultivasinya. Setelah Little Yuaner menerima magnolia musang, dia bergegas kembali ke pavilion selatan dan memakan keduanya pada saat bersamaan. Masalahnya adalah magnolia musang sangat kuat. Seharusnya dikonsumsi dalam porsi kecil dengan beberapa porsi. Itu sama dengan minum anggur. Itu harus dinikmati perlahan. Semakin cepat seseorang meminumnya, semakin cepat dia akan mabuk. Hal-hal bahkan mungkin serba salah. Sedangkan di pavilion selatan, Duan Museng, Ming Xiyin, Su Honggong, dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Bahkan Zhou Jifeng, Pan Zong, dan Hua Wudao ada di halaman. Hua Wudao berkata, efek sabel magnolia sangat menakutkan, namun, bakat gadis muda ini juga tidak bisa diremehkan. Saya percaya bahwa dia akan berhasil. Petik 2. Elder Hua, Anda benar, namun, selalu ada kemungkinan bahwa ada yang tidak beres. Kita harus memikirkan cara untuk menekan efek herbal pada adik kecil. Dia tidak pernah mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Saya khawatir dia tidak akan bertahan dengan kemauan yang lemah, kata Ming Xiyin. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Duan Museng meraih bahu Ming Xiyin. Kakak senior, tidak perlu menggenggamku seperti itu. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Ming Xiyin tampak tidak bersalah. Aku akan melakukannya, di bawah dukungan dua pembudidaya wanita, Ye Tianxin berjalan ke pintu Little Yuaner. Kamu punya cara? Ming Xiyin bertanya dengan bingung. Teknik gelombang biru saya dapat mengurangi efek ramuan, kata Ye Tianxian. Seperti namanya, teknik gelombang biru memanfaatkan kekuatan air. Air adalah sumber kehidupan. Tapi basis kultivasi Anda masih pulih, apakah Anda tidak akan merusak tulang Taois Anda jika Anda melakukan itu? Bagaimana Anda akan memulihkan basis kultivasi Anda saat itu? Ming Xiyin bertanya. Ye Tianxin bertanya, kalau begitu, apakah Anda punya ide lain? Mereka tidak. Yang lainnya memberi jalan untuk Ye Tianxin. Dia membuka pintu dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia berpaling kepada yang lain dan berkata sebelum memasuki ruangan, jangan lupa, dia juga adik perempuan juniorku. Petik 2. Ye Tianxin masuk dan menutup pintu. Yang lainnya menghela nafas dan menggelengkan kepala. Mereka mondar-mandir di koridor seperti semut di wajan panas. Kenapa Tuan begitu lama? Ming Xiyin bertanya-tanya saat dia melihat keluar. Su Honggong berkata, jangan khawatir, kakak senior kelima sudah pergi untuk memberitahunya tentang ini. Tuan sudah tua dan kakinya lemah. Itu normal. Petik 2. Bab 189, Alam Kesengsaraan Divinity baru lahir. Ming Xiyin menyilangkan lengannya dan berkata, Old Eight, kamu benar-benar berani menghina guru di belakang punggungnya. Petik 2. Su Honggong bergidik dan berkata, kakak keempat, saya tidak akan berani. Guru masih dalam masa prima. Meskipun dia sudah tua, dia masih bersemangat. Petik 2. Pada saat ini, Hua Wudao, Zhou Jifeng, dan Pan Zong menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Master Pavilion. Petik 2. Ming Xiyin, Duan Muzeng, dan Su Honggong dengan tergesa-gesa berbalik dan melihat Lu Zhou berjalan-jalan ke arah mereka. Zhao Yue mengikuti di belakangnya. Setelah memasuki halaman, Lu Zhou melihat semua orang ada di sini. Dia bertanya, bagaimana situasinya? Suster Junior Tianxin telah masuk. Teknik gelombang biru miliknya dapat digunakan untuk mengurangi efek obat. Dengan adik perempuan yang membantu, tidak akan ada masalah besar, kata Ming Xiyin. Lu Zhou mengangguk dan memandang semua orang yang berkumpul di sini. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Su Honggong dan bertanya, Old Eight, mengapa kamu terlihat begitu takut? Dia telah melihat lutut Su Honggong gemetar. Su Honggong menyeka keringat dari wajahnya dan berkata, tidak, aku hanya mengkhawatirkan adik perempuan junior. Dalam hati, dia merasa ingin menangis. Saya mati. Dengan kekuatan tuannya dan basis kultivasi di alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir, tidak mungkin bagi tuannya untuk melewatkan kata-katanya. Ye Tianxin mengembangkan teknik gelombang biru.
Itu mampu mencapai 8 meridian luar biasa dengan mudah, tidak perlu khawatir. Petik 2. Su Honggong terkejut dengan jawaban tuannya. Sementara itu, Ming Shihin terbatuk pelan dan mundur selangkah, takut dia akan terseret dalam masalah ini. Lu Zhou bingung dengan tindakan mereka, tapi dia tidak mempedulikan mereka. Hua Wudao berjalan saat ini. Dia membungkuk sebelum berkata, memang, Ye Tianxin dapat menstabilkan efek ramuan, tapi basis budidayanya lemah. Saya khawatir dia mungkin tidak bisa mengatasinya. Petik 2. Apakah Anda punya saran? Untuk amannya, Anda harus mencoba menstabilkan efek obatnya, Pavilion Master. Petik 2. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Lu Zhou. Kamu adalah Tuan Ye Tianxin. Karena Tianxin mengetahui teknik gelombang biru, masuk akal jika Anda mengetahuinya juga. Selain itu, Anda lebih kuat darinya. Anda pasti kandidat yang paling cocok. Petik 1. Ye Tianxin masih pasien pemulihan. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan tuan lamanya. Petik 1. Saran Hua Wudao sepertinya masuk akal. Semua orang jelas setuju dengan kata-katanya. Namun, Lu Zhou mengelus jenggotnya dan menggelengkan kepalanya. Ye Tianxin sudah cukup. Dia baru saja melangkah ke alam pengadilan surgawi dan hanya pada tahap awal pembentukan Dao. Dia bahkan belum menstabilkan basis budidayanya sendiri. Bagaimana dia akan menstabilkan efek ramuan itu? Ledakan. Semua orang dengan cemas menunggu di luar ketika riak energi menyebar dari ruangan dan beriak ke segala arah. Mereka bisa dengan jelas merasakan beberapa energi Dao Primal dalam energi. Dao Primal Energy adalah tanda alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Itu juga merupakan dasar untuk mengembangkan avatar 100 Tribulations Insight. Untaian energi emas adalah energi Dao Primal. Alam kesengsaraan Divinity yang baru lahir dibagi menjadi 3 sub-alam, Primal Dao, Primal Chaos, dan Gabungan Dao. Primal Dao adalah sub-ranah pertama dari ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Berdasarkan ini, sepertinya seseorang telah melangkah ke alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Sangat jelas bahwa Little Yuaner berhasil menerobos. Sementara energi tumpah ke sekitarnya, langit di atas paviliun selatan terganggu oleh gelombang kekuatan yang kuat. Semua orang tampak senang. Adik kecil muda telah mencapai terobosan. Kami memiliki petarung hebat lainnya di antara barisan kami sekarang. Alam kesengsaraan Divinity baru lahir, kapan saya bisa mencapai itu? Secara alami, beberapa juga merasa sedih. Zhou Jifeng yang membanggakan dirinya sebagai seorang jenius sedikit tercengang saat dia melihat energi yang tumpah ke sekitarnya. Dibandingkan dengan Yuaner kecil, dia hanyalah sampah. Little Yuaner telah memasuki ranah Naschen Divinity Tribulation setelah hanya bergabung dengan Evil Sky Pavilion selama 5 tahun. Dia harus menjadi seorang jenius yang tak tertandingi untuk bisa mencapai ini. Pintunya tidak terbuka, energi itu sepertinya terus mengalir. Bang! Tiba-tiba, Ye Tianxin menabrak pintu saat dia dikirim terbang kembali. Ada gelombang energi kuat lainnya. Lu Zhou hanya melirik Ye Tianxian dengan acuh tak acuh sebelum dia melangkah ke kamar. Begitu dia masuk, dia melihat Yuaner kecil bersinar dengan sinar kemasan. Selain itu, dia juga bermandikan energi yang aneh. Sisa-sisa teknik gelombang biru bisa dilihat di bawah kakinya. Kedua energi itu sepertinya selaras juga. Yuaner kecil yang duduk di tempat tidur dengan menyilangkan kaki perlahan menjadi tenang. Aura yang dia pancarkan jauh lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuka matanya. Menguasai. Yuaner kecil tampak bingung seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi. Primal Ki di sekitarnya menghilang. Selamat, adik perempuan junior. Petik 2. Selamat, adik perempuan kecil, karena telah memasuki alam kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir. Petik 2. Selamat, adik perempuan junior. Petik 2. Pesan ucapan selamat dari para senior memasuki telinganya. Yuaner kecil melihat tangannya sendiri dan mencoba mengedarkan beberapa Primal Ki. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengedarkan beberapa Primal Ki lagi. Avatar 100 kesengsaraan insight yang hampir setinggi dirinya muncul. Tidak ada teratai emas di bawah avatar itu, dan itu menyerupai orang emas. Dia mengepalkan tinjunya, dan avatar itu menghilang. Yuaner kecil melompat dari tempat tidur dan berkata, Tuan, saya telah mencapai terobosan. Saya sekarang berada di alam kesengsaraan Divinity baru lahir juga. Petik 2. Berlutut. Suara Lu Zhou ringan, lembut, dan tegas. Little Yuaner tertegun. Dengan, oh, dia berlutut dengan patuh. Apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Ya, jawab Yuaner dengan jujur. Apa itu? Aku tidak tahu. Petik 2. Lu Zhou tidak bisa berkata-kata. Ming Shihin berbicara dari luar, adik perempuan muda, kamu tidak sabar dan mengkonsumsi magnolia musang tanpa berkonsultasi dengan siapapun. Jika Junior Sister Tianxin tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menstabilkan dan mengurangi efek herbal, Anda tidak akan berhasil menerobos. Petik 2. Kakak senior Tianxin. Dia terluka, tapi tidak ada yang serius,
dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari penyembuhan, kata Ming Xiyin. Ketika dia mendengar ini, Yuaner kecil menyesali tindakannya. Dia menunduk dan berkata, saya tahu saya telah melakukan kesalahan. Tolong hukum saya dengan berat, Tuan. Petik 2. Yang paling penting adalah kamu tahu kamu telah melakukan kesalahan dan bahwa kamu bersedia untuk bertobat. Bangkitlah dan bicaralah, kata Lu Zhou sambil mengelus janggutnya. Gedebuk. Su Honggong duduk di lantai. Ming Xiyin mengerutkan kening dan berkata, Old Eight, apa yang kamu lakukan? Bukan apa-apa, aku hanya butuh waktu untuk membiasakan diri dengan ini. Su Honggong belum pernah mendengar gurunya mengatakan hal seperti itu. Aku memperingatkanmu, sebaiknya kau menjauh dariku. Ming Xiyin dengan cepat menjauh dari Zhu Honggong, takut orang bodoh itu akan menyeretnya ke bawah. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan melihat ke arah Yuaner kecil sambil berkata, kamu baru saja memasuki alam kesengsaraan Divinity yang baru lahir jadi kamu harus menstabilkannya terlebih dahulu. Juga, kembangkan slip giok kemurnian tertinggi dari awal sesuai dengan metode kultivasi lengkap yang saya berikan kepada Anda. Petik 2. Yuaner kecil mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, aku tidak akan mengecewakanmu, Tuan. Dia terkikik sebelum berkata, Tuan, kamu yang terbaik. Lu Zhou mengerutkan kening dan menegurnya, tidak pernah ada momen yang serius denganmu. Petik 2. Yuaner kecil duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai menstabilkan basis kultivasinya. Lu Zhou berjalan keluar kamar dengan tangan di punggung. Ketika yang lain melihatnya datang, mereka mundur. Lu Zhou berjalan menuju Ye Tianxin yang memiliki jejak darah di ujung bibirnya. Ye Tianxin didukung oleh dua pembudidaya wanita saat ini. Dia tampaknya tidak dalam kondisi yang baik. Dia tampak sangat lelah. Auranya lemah dan goyah. Ye Tianxin buru-buru berlutut dan berkata, saya tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan. Aku seharusnya tidak bertindak atas kemauanku sendiri. Petik 2. Tuan, Suster Junior Tianxin hanya berusaha membantu adik perempuan junior. Itu sebabnya dia bertindak tanpa bertanya. Ming Xiyin tiba-tiba berlutut untuk memohon Ye Tianxin. Su Honggong yang berdiri di dekatnya langsung berlutut juga. Duan Museng menangkupkan tinjunya dan berkata, adik laki-laki keempat ada benarnya. Tolong pertimbangkan itu, Tuan. Petik 2. Zhao Yue tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berlutut di tanah. Semua murid Lu Zhou sedang berlutut saat ini. Hati Ye Tianxin sedikit bergerak. Dia tidak terbiasa dengan emosi yang mengalir di hatinya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Guru, saya ingin kembali ke Paviliun Langit Jahat. Tolong berikan saya keinginan ini, Tuan. Petik 2. Halaman menjadi sunyi. Tatapan Lu Zhou tertuju pada Ye Tianxin. Bab 190, mengambil cuti. Lu Zhou melihat sekelilingnya. Dia tetap diam bahkan ketika dia melihat semua muridnya berlutut di tanah. Pandangannya beralih dari Ye Tianxin ke Pan Zong sebelum dia berseru, Pan Zong. Petik 2. Aku di sini. Petik 2. Jika Anda ingin kembali ke Clarity Sect, akankah Clarity Sect menyetujuinya? Lu Zhou bertanya dengan acuh tak acuh. Pan Zong segera berlutut dan menyatakan kesetiaannya. Master Paviliun, sejak aku bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, aku tidak pernah berpikir untuk pergi. Jika Anda tidak memberi saya teknik 6 yang, saya masih akan menderita dingin yang pahit. Selama saya hidup, saya akan menjadi orang dari Evil Sky Pavilion, jika saya mati, saya akan menjadi hantunya. Petik 2. Saya berkata, bagaimana jika, kata Lu Zhou. Bagaimana jika, Pan Zong menggaruk kepalanya dan berkata, jika saya kembali, saya pikir saya akan dipotong menjadi 8 bagian bahkan sebelum saya bisa mencapai pintu masuk utama. Ming Xiyin memutar matanya dan berkata, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bahkan tidak berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk menebus kesalahan? Ini bukan tentang menebus kesalahan. Ini adalah aturan Clarity Sect. Para tetua mematuhi aturan dengan ketat, kata Pan Zong. Lu Zhou melihat ke arah Zhou Jifeng dan bertanya, Zhou Jifeng, bagaimana denganmu? Zhou Jifeng tahu alasan Lu Zhou menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia menjawab, meskipun Sekte Pedang Surgawi baik padaku, kami tidak lagi dapat berbagi langit yang sama. Bahkan jika saya ingin kembali, mereka tidak akan pernah menerima saya. Petik 2. Lu Zhou berpaling untuk melihat Hua Wudao dan bertanya, Tetua Hua, bagaimana denganmu? Hua Wudao tampaknya telah meramalkan bahwa dia akan ditanyai pertanyaan yang sama. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, apakah Anda ingin mendengar kebenaran, Master Pavilion? Tentu. Petik 2. Jika saya tidak bergabung dengan Paviliun Langit Jahat dan bersedia kembali ke Sekte Yun, saya pikir Sekte Yun akan menerima saya. Hua Wudao adalah elit 6 daun. Setelah terobosan baru-baru ini, dia sekarang menjadi elit 7 daun. Bakat seperti dirinya akan diterima kemanapun dia pergi. Namun, dia telah bergabung dengan Evil Sky Pavilion. Praktis tidak mungkin baginya untuk kembali ke Sekte Yun. Jawaban ketiganya mencapai telinga semua orang.
Pada saat ini, semua murid Lu Zhou tidak berani mengatakan apapun. Mereka tidak ingin mengganggu pikiran Lu Zhou, apapun itu. Berlutut sendirian adalah hal terbaik yang bisa mereka lakukan untuk memohon Ye Tianxin. Ye Tianxin jelas tahu apa maksud pertanyaan itu. Dia merasa lebih buruk ketika mendengar jawaban Zhou Jifeng dan Pan Zong. Dia berlutut tanpa bergerak saat dia menyatukan jari-jarinya. Dia telah mengkhianati tuannya, mencela leluhurnya, dan pergi. Dia tidak berbeda dari Pan Zong dan Zhou Jifeng. Dia bukanlah Hua Wudao. Insiden desa ikan naga telah terpecahkan. Wei Zuoyan, yang menjebakku, telah meninggal, apakah ada yang ingin kau katakan tentang itu? Lu Zhou bertanya dengan tenang. Tubuh Ye Tianxin bergetar. Dia tidak berani melihat Lu Zhou. Dia terus menundukkan kepalanya saat dia berkata, saya tahu bahwa dosa-dosa saya berat dan tidak bisa diampuni. Ekspresi Lu Zhou tenang. Dia melambaikan lengannya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada riak, ikatan kita telah putus, pergi. Petik 2. Hati Ye Tianxin hancur saat mendengar ini. Yang lainnya hanya mendongak dan menghela nafas. Mereka ingin membantu tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ye Tianxin bangkit dengan susah payah. Kepala istana, mantan bawahannya sedih melihatnya seperti ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mendukungnya. Ye Tianxin membungkuk dalam-dalam ke arah Li Zhou dan berkata, saya bergabung dengan pavilion ketika saya berusia 10 tahun dan telah berkultivasi selama 20 tahun. Saya tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda telah mengasuh saya, menginstruksikan saya, dan memberi saya Amorous Hope. Saya telah melakukan dosa besar dan kembali ke pavilion langit jahat hanyalah angan-angan saya. Namun, Anda menanggapi permusuhan saya dengan kebaikan dengan mengungkap insiden desa naga ikan dan membunuh Wei Zuoyan. Bantuan ini berarti kesempatan hidup baru bagi saya, kemudian, dia berlutut di tanah lagi. Terimalah kowtow terakhir saya, Tuan. Dia melakukan kowtow dengan keras 3 kali kepada Lu Zhou. Tidak ada yang menghentikannya. Mereka hanya menyaksikan dalam diam. Ming Shiyin ingin memohon pada awalnya, tetapi Duan Museng menghentikannya. Dilihat dari jam dan situasinya, tidaklah bijaksana untuk melawan tuan mereka sekarang. Ming Shiyin juga memahami hal itu dan hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lu Zhou tampak tenang. Ye Tianxin bangkit setelah dia selesai bersujud. Sejak kau menyelamatkan Yuaner kecil, aku akan memberimu lingkaran asmara. Kamu sendirian sekarang? Ketika Lu Zhou membalik telapak tangannya, Amorous Hope yang berkilauan muncul di udara sambil berputar perlahan. Dia mengayunkan lengannya dan Amorous Hope melayang ke arah Ye Tianxin. Ye Tianxin terkejut. Ini adalah senjata yang sering dia gunakan. Dia telah lama menjalin ikatan yang luar biasa dengannya. Dia tidak akan mengatakan apapun bahkan jika tuannya menghancurkan senjatanya. Dia benar-benar tidak berharap tuannya akan memberikan cincin asmara padanya. Ye Tianxin menyulap beberapa primal ki yang lemah untuk membungkus Amorous Hope. Ketika dia mendapatkan senjata itu, dia bisa merasakan bahwa roh, ki, dan esensinya telah mengalami beberapa perubahan yang nyata. Amorous Hope dibuat untuk junior sister Tianxin. Duan Museng sangat memuji saat melihat ini. Namun, ketika dia memikirkannya, dia merasa Overlord Spear juga baik-baik saja. Dia merasa jauh lebih baik dengan pemikiran itu di benaknya. Dia berbalik untuk melihat Ming Shiyin dan mendesah dalam hati. Saudara muda keempat yang miskin. Dia diberi beberapa sampah, namun, dia berada di samping dirinya dengan kebahagiaan. Petik 1. Ye Tianxin membungkuk dalam-dalam ke arah Lu Zhou lagi. Semua kata yang ingin dia ucapkan tersampaikan dengan busur ini. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang saat dia berbalik dan meninggalkan pavilion selatan. Hua Wudao menghela nafas. Saya dapat melihat bahwa anak itu benar-benar menyesal atas dosa-dosanya, namun, saya setuju dengan keputusan Anda, Master Pavilion. Menipu tuan dan mencela leluhur adalah kejahatan yang memicu kemarahan dewa dan manusia. Petik 2. Ming Shiyin hendak menawarkan beberapa kata permohonan lagi, tetapi pernyataan Hua Wudao membuatnya menelan kata-katanya. Lupakan, dia pergi. Tidak perlu membuang kata-kata lagi untuk ini. Petik 1. Ming Shiyin membungkuk pada Lu Zhou dan berkata, Guru, bolehkah saya mengirimnya pergi, melihat bahwa kita telah menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai sesama murid. Lu Zhou mengangguk sedikit. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Petik 1. Ming Shiyin keluar dari pavilion selatan dan melihat para pembudidaya wanita dari Red Moon Palace berkumpul di luar. Dia mengerutkan kening tanpa sadar. Apa yang sedang kalian lakukan? Para pembudidaya wanita dari Red Moon Palace berhenti di jalur mereka. Tuan keempat, para pembudidaya wanita memberi hormat padanya. Salah satu kultivator wanita membungkuk pada Ming Shiyin dan berkata, kami berterima kasih atas bantuan Anda saat itu, Tuan keempat, dan kami berterima kasih atas semua perhatian yang telah Anda berikan kepada kami selama ini. Kami, para sister, telah mengikuti Tuan Istana selama bertahun-tahun. Kemana Tuan Istana pergi, kita akan mengikuti.
Ming Xiyin merasa tidak bisa berkata-kata. Sungguh mengharukan. Sayangnya, kamu terlalu bodoh. Ming Xiyin berlari menuruni gunung dan mengejar Ye Tianxin. Kakak keempat, Ye Tianxin berbalik, bingung. Adik perempuan, jangan menganggap ini melawan Tuan. Anda melihat bagaimana sebelumnya. Saya mencoba memohon untuk Anda tetapi, ketika Ming Xiyin mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat para kultivator wanita sebelum berkata, Anda tidak akan membangun kembali istana bulan turunan, bukan? Petik 2. Apa maksudmu, kakak keempat? Basis kultivasi Anda belum pulih, Anda akan menarik terlalu banyak perhatian jika Anda membawa mereka bersama Anda, dan Anda akan dengan mudah menjadi target, kata Ming Xiyin. Ye Tianxin mengangguk. Dia sekarang adalah budak tanah liat yang mencoba menyeberangi sungai. Dia hampir tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Dia tidak bisa bertindak seolah-olah dia adalah dirinya yang dulu. Ming Xiyin tersenyum tipis. Jangan kesal, guru tidak membunuhmu, dan dia mengalahkan Wei Zuoyan. Ini adalah pertunjukan rahmat yang luar biasa, selain itu, guru hanya menyuruh Anda pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang mengusir Anda dari paviliun. Ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak kejam. Petik 2. Sejak Ye Tianxin ditangkap dan dibawa kembali ke paviliun langit jahat, dia jarang melakukan kontak dengan tuannya. Dia tidak tahu bahwa tuannya telah berubah. Dengan ekspresi bingung, dia berkata, kakak senior keempat, apakah Anda memberitahu saya bahwa saya masih memiliki kesempatan? Tentu saja, kata Ming Xiyin dengan anggukan, saya akan mencoba dan perlahan-lahan membujuk guru. Mungkin, amarahnya akan memudar di masa depan. Petik 2. Saya tentu berharap begitu. Ekspresi Ye Tianxin segera menjadi cerah. Apalagi, kamu menyelamatkan adik perempuan junior. Guru sangat menyayanginya. Aku akan mencoba yang terbaik untuk mengelabui. Bujuklah adik perempuan junior untuk mengucapkan kata-kata yang baik untukmu di depan Tuan, kata Ming Xiyin. Ketika Ye Tianxin mendengar ini, dia membungkuk pada Ming Xiyin dan berkata, terima kasih, kakak senior keempat. Petik 2. Kami berdua adalah sesama murid, tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ming Xiyin melihat keluar penghalang dan berkata, lupakan jalan utama, ambil jalan yang tidak mencolok sebagai gantinya. Juga, sebelum basis kultivasi Anda pulih, Anda tidak seharusnya tunjukkan wajahmu di depan umum. Petik 2. Ye Tianxin mengangguk. Kemudian, dia menghadapi para pembudidaya wanita. Pada saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi seorang wanita bangsawan yang dingin. Meskipun kita bersaudara, kamu hanya akan berada dalam bahaya jika mengikutiku. Kamu akan tetap di sini di Evil Sky Pavilion dan menjaga tuanku di nama saya. Petik 2. Kepala Istana. Semua pembudidaya wanita berlutut serempak. Bab 191, Selempang Nirvana. Ye Tianxin adalah orang yang dingin. Ketika dia melihat saudara perempuannya yang telah lama mengikutinya berlutut, dia hanya menghela nafas. Dia tidak mengatakan apapun. Dia membungkuk pada saudara perempuannya yang berlutut di tanah dan meninggalkan gunung. Ketika Ming Xi melihat para kultivator wanita hendak berbicara, dia menyela, kalian benar-benar bodoh, lakukan apa yang diperintahkan. Petik 2. Para pembudidaya wanita berdiri terpaku di tempat. Sedangkan di pelataran paviliun selatan, Hua Wudao menghela nafas dan berkata, aku bisa melihat anak itu benar-benar ingin bertobat, sayang sekali. Ming Xiyin mengambil kesempatan itu dan berkata, guru, basis kultivasi suster junior ke-6 baru saja pulih. Dia bahkan terkena reaksi dari membantu adik perempuan junior. Aku khawatir berbahaya baginya meninggalkan gunung pengadilan emas seperti ini. Petik 2. Lu Zhou melirik Ming Xiyin dan berkata, itu takdirnya. Petik 2. Su Honggong menarik ujung pakaian Duan Museng untuk menghentikannya berbicara. Duan Museng mundur selangkah dan diam-diam berdiri di samping. Seperti yang dikatakan Ming Xiyin, Ye Tianxin saat ini masih lemah. Dengan identitasnya sebagai Bai, jika dia meninggalkan Evil Sky Pavilion, akan ada banyak orang yang akan berlomba-lomba untuk membunuhnya. Namun, jika dia tidak memiliki satu atau dua trik di lengan bajunya setelah bertahun-tahun ini, dia akan menjadi murid paviliun langit jahat dengan sia-sia. Bahkan Zhu Honggong, Old Eight, yang basis kultivasinya hanya di basis kultivasi alam pengadilan surgawi berhasil membangun benteng di Tiger Ridge dan menjaga dirinya dari bahaya begitu lama. Sangat tidak mungkin bagi Ye Tianxin yang cerdas untuk mendapat masalah. Jagalah Yuaner kecil. Petik 2. Ya Tuan. Petik 2. Lu Zhou kembali ke Evil Sky Pavilion dan memasuki ruang tersembunyi. Di sana, dia duduk bersila. Sebelum memahami tulisan surgawi, Lu Zhou melihat daftar misi. Memang, nama Ye Tianxin tidak dapat ditemukan lagi di sana. Pada titik ini, tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini. Dia membuka antarmuka Heavenly Writing dan mulai memahaminya. Pada titik ini, dia pada dasarnya telah menghafal isi dari tulisan surgawi. Terlepas dari coretan yang tidak terbaca, dia tidak yakin apakah akan ada konten baru. Dia menggulir ke bawah. Untuk mendapatkan kekuatan ucapan,
bahkan tentang kebenaran yang tak terucapkan, dan memahami kata-kata yang diucapkan oleh bahasa makhluk di dunia yang berbeda. Petik 2. Untuk memperoleh kekuatan dari keberadaan non-materi sehingga kita dapat mengunjungi banyak tempat tanpa harus berpindah-pindah, banyak manfaatnya. Petik 2. Untuk mendapatkan kekuatan untuk meramalkan masa depan, bahkan tentang kemungkinan yang tak terkatakan dan kesengsaraan di dunia yang berbeda. Petik 2. Isinya sama seperti sebelumnya. Tidak ada tambahan atau apapun yang hilang. Secara alami, itu masih tidak bisa dipahami seperti sebelumnya. Pemahamannya tentang tulisan surgawi saat ini sedang berputar-putar. Di permukaan, itu tampak sangat hambar. Namun, efek memahami tulisan surgawi menjadi semakin terlihat. Ini memotivasi dia untuk terus memahaminya. Namun, kapan ini akan berakhir? Saat dia melihat deretan kata-kata yang tidak bisa dipahami dari tulisan surgawi, Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia dengan cepat memasuki kondisi pemahamannya. Waktu berlalu hanya dalam sekejap mata. Sebelum dia menyadarinya, 1 hari telah berlalu. Keesokan paginya, Lu Zhou baru saja keluar dari kondisi pemahamannya ketika dia mendengar suara-suara dari luar. Guru, saya di sini untuk mengucapkan selamat pagi. Lu Zhou berdiri perlahan dan membuka pintu ruang tersembunyi. Pandangannya tertuju pada Yuaner kecil yang bersemangat. Yuaner kecil berjongkok di tanah dengan patuh. Ketika dia melihat tuannya, dia melompat berdiri dan berkata dengan antusias, "Guru, saya sekarang dapat dengan mudah melepaskan wawasan ratusan kesengsaraan saya." Dia dengan santai melambaikan tangannya, dan avatar wawasan 100 kesengsaraan muncul. Avatar emas itu menghilang secepat kemunculannya. Dia bisa menyulapnya dan mengabaikannya sesuka hati. Lu Zhou mengangguk puas dan berkata, "Memasuki alam kesengsaraan dewa yang baru lahir menandakan Anda adalah salah satu ahli. Namun, Anda tidak boleh terlalu sombong tentang ini." Petik 2. Dimengerti, kata Yuaner kecil. Magnolia musang sangat kuat, namun, Anda mengambil semuanya sekaligus. Jika bukan karena, Lu Zhou berhenti. Kemudian, dia berkata, "Kamu hampir kehilangan nyawamu dengan mengkonsumsinya sedemikian rupa." Petik 2. Yuaner kecil bergumam, "Tuan, kakak laki-laki mengatakan kepada saya bahwa kakak senior Tianxin adalah orang yang menyelamatkan saya." Ketika dia melihat Little Yuaner hendak memohon atas nama Ye Tianxin, dia menegurnya, "Jangan sebut dia. Saya sangat toleran terhadapnya." Petik 2. Yuaner kecil tidak lagi berani berbicara. Lu Zhou pergi ke aula besar dengan tangan terlipat di punggungnya. Terlepas dari beberapa pembudidaya wanita yang membersihkan aula, tidak ada orang lain di sekitar. Lu Zhou bingung. Para pembudidaya wanita ini milik Derivat Moon Palace. Dia tidak berharap mereka tetap di sini sekarang karena Ye Tianxin telah pergi. Ketika mereka melihat Lu Zhou, para kultivator wanita menghentikan apa yang mereka lakukan dan membungkuk pada Lu Zhou. "Salam, Master Pavilion." Petik 2. Lu Zhou hanya mengangguk dan duduk. Yuaner kecil berjalan ke arahnya dengan senyum yang memikat. Dia meremas bahu Lu Zhou dan sesekali tertawa. Lu Zhou mengerutkan kening. Orang yang ramah tanpa alasan pasti menyembunyikan niat jahat. Dia berkata dengan suaranya yang dalam, "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak pantas menyembunyikan niat Anda yang sebenarnya." Petik 2. Yuaner kecil berkata sambil tersenyum, "Tuan, apakah Anda telah melupakan sesuatu?" Lu Zhou mengangkat tangannya dan mengetuk dahi Yuan kecil. Perempuan ini, secara alami, dia tahu apa yang dimaksud Little Yuaner. Saat itu, dia telah berjanji padanya bahwa dia akan memberinya senjata begitu dia memasuki alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Karena pergantian peristiwa yang tidak disengaja, Lu Zhou telah membeli kotak harta karun waktu terbatas dan memperoleh senjata yang cocok untuk Yuaner kecil. Apakah itu life cutter atau sampah lain di dalam ruang tersembunyi, tidak satupun dari mereka yang cocok dengan Little Yuaner. Lu Zhou mengangkat telapak tangannya perlahan. Hanya dengan pikiran, nirvana sas merah muncul di tangannya. Itu benar-benar merah dan panjangnya 7 kaki. Warnanya seperti api, dan bentuknya seperti naga. Ketika Little Yuaner melihat nirvana sas, dia melihatnya dengan saksama saat dia berkata, Master, apa ini?" "Ini adalah nirvana sas, harta yang mengikat, panjangnya fleksibel dan bergantung pada basis kultivasi Anda." Lu Zhou berbalik untuk melihat Little Yuaner. "Kamu tidak menyukainya?" "Jika itu darimu, Tuan, tidak mungkin aku tidak menyukainya." Pandangan Yuan kecil masih tertuju pada nirvana sas. Awalnya, dia tidak menganggapnya terlalu mengesankan. Namun, semakin dia melihatnya, semakin dia merasa itu tidak sesederhana kelihatannya. "Kalau begitu, aku akan memberimu nirvana sas ini." Dia melambaikan tangannya. Nirvana sas melakukan putaran 360 derajat di atas telapak tangannya. Urat naga emas bersinar di sepanjang selempang dan berpadu serasi dengan warna merah selempang. Nirvana sas terbang menuju Little Yuaner. Itu membungkus tubuhnya 3 kali, dari pinggang ke tubuh bagian atas.
Little Yuaner berseru kaget. Ketika Nirvana Sas selesai membungkus dirinya di sekitar tubuhnya, pancarannya segera menghilang. Ding! Nirvana Sas telah berhasil mengakui pemiliknya. Nilai yang diaktifkan, tingkat surga. Hadiah, 1000 poin prestasi. Petik 2. Little Yuaner benar-benar senang. Dia memegang Nirvana Sas seperti monyet. Terima kasih Tuan. Ketika Little Yuaner menerima Nirvana Sas, dia membungkuk pada Lu Zhou. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, Nirvana Sas telah mengakui Anda sebagai pemiliknya. Anda harus membiasakan diri secepat mungkin dan jangan mengendur. Petik 2. Yuaner kecil mengangguk penuh semangat dan berkata, aku pasti akan memanfaatkannya dengan baik. Ketika dia selesai berbicara, dia berlari keluar dari Evil Sky Pavilion dengan sedikit ketidaksabaran. Lu Zhou mengangguk. Dia merasa senang. Dia dipenuhi dengan antisipasi sehubungan dengan masa depan Yuan kecil, dengan bakatnya, dia tidak akan memiliki masalah melebihi murid-muridnya yang lain dalam waktu dekat. Dia baru saja akan kembali dan memahami tulisan surgawi ketika dia mendengar ratapan dari luar. Mimis Nin, tidak, jangan.